Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah alias Salsabila, mahasiswa D3 Kebidanan Poltekkes Kaltim. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu D di Klinik Kartika Jaya Samarinda tahun 2021. Seminar proposal ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode laporan kasus. Langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di sini membahas data AKI dan AKB, yaitu data WHO tahun 2016, AKI sebesar 216 per 100.000 kelahiran hidup di dunia. Lalu di Asia Tenggara terdapat AKI 164 per 100.000 kelahiran hidup. Lalu di Indonesia sendiri terdapat AKI sebesar 126 jiwa per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 51 per 1.000 kelahiran hidup. Lalu data Dinkes Provinsi Kalimantan Timur sendiri pada tahun 2016 mencatat rata-rata 50 sampai 70 per 100.000 kelahiran hidup. Lalu AKB sendiri mencapai 5 sampai 10 per 1.000 kelahiran hidup. Data dari Dinkes Kota Samarinda tahun 2019, AKI mencapai 108 per 100.000 kelahiran hidup. Lalu AKB mencapai 64 per 15.715 kelahiran hidup. Dari data Puskesmas Teminung sendiri pada tahun 2016 terdapat 4 kasus AKB dan 3 kasus AKI. Sedangkan di Klinik Kartika Jaya sendiri pada tahun 2020 tidak terdapat AKI dan tidak terdapat AKB. Lalu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana gambaran pelaksanaan asuhan kebidanan pada proses kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi yang diberikan pada Ibu D. Lalu tujuannya sendiri yaitu untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu D dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan menurut Varney. Lalu untuk manfaatnya sendiri terbagi menjadi 2, ada manfaat secara teoritis, yaitu menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta bahan dalam penerapan asuhan kebidanan secara komprehensif dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk laporan studi kasus. Lalu ada manfaat secara praktis, yaitu manfaat yang ditujukan untuk klien, penulis, lahan praktik, dan institusi kebidanan. Lalu ruang lingkupnya sendiri yaitu meliputi kehamilan trimester 3, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, hingga kontrasepsi. Untuk sistematika penulisannya sendiri, proposal ini terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, terdapat konsep dasar teori yaitu kehamilan. Kehamilan sendiri adalah proses fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan proses implementasi. Lalu persalinan, yaitu persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan dan ditandai dengan adanya perubahan signifikan pada serviks dan diakhiri dengan pelepasan plasenta. Bayi baru lahir normal adalah bayi baru lahir dengan umur kehamilan 37 sampai 42 minggu dengan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Untuk nifas sendiri, nifas adalah masa dari kelahiran plasenta dan selaput janin hingga kembalinya organ-organ reproduksi wanita pada saat kondisi sebelum hamil. Periode pemulihan ini biasanya berlangsung sekitar 6 minggu atau sekitar 42 hari. Lalu untuk neonatus sendiri adalah organisme yang berada pada periode adaptasi kehidupan intrauterin. Masa neonatus itu berlangsung selama 1 bulan, lebih tepatnya 4 minggu atau 28 hari setelah lahir. Untuk kontrasepsi sendiri adalah cara menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Lalu di bab 2 juga terdapat konsep dasar manajemen, di mana konsep dasar manajemen ini menggunakan 7 langkah Varney. Langkah pertama yaitu pengkajian. Pengkajian ini terbagi menjadi 2, ada data subjektif dan data objektif. Lalu langkah kedua ada interpretasi data dasar. Langkah ketiga identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Langkah keempat identifikasi kebutuhan segera. Langkah kelima intervensi. Langkah keenam implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Lalu untuk bab 3 sendiri yaitu metode laporan kasus, jenis karangan ilmiah yang digunakan dalam metode
laporan ini adalah observasional deskriptif, yaitu dengan pendekatan studi kasus asuhan kebidanan secara komprehensif menggunakan manajemen kebidanan Varney dan catatan perkembangan menggunakan SOAP. Untuk subjek kasusnya sendiri yaitu Ibu D, usia 34 tahun dengan D3P2002, usia kehamilan 37 minggu 6 hari. Lalu untuk lokasinya sendiri bertepatan di Klinik Kartika Jaya Samarinda, Jalan Merdeka 3, dan waktunya dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret tahun 2021. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri terdapat dua teknik, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu ada analisis data. Analisis data ini juga menggunakan manajemen kebidanan menurut Varney dan dokumentasi SOAP. Lalu instrumen yang digunakan ialah perangkat kajian, kartu skor Fujiro Hayati atau KSPR. Lalu ada alat-alat pemeriksaan fisik seperti bidan kit, tensi, timbangan, lalu ada lembar balik, kartu set, dan checklist tindakan. Lalu untuk etika penelitian yaitu ada untuk self determination, lalu ada hak terhadap privasi dan martabat, ada hak terhadap anatomi dan confidentiality. Lalu keterbatasannya yaitu waktu observasi yang sangat singkat dan terbagi dengan dinas sehingga pemberi asuhan yang dilakukan kurang maksimal. Untuk rangka kerja sendiri, yang pertama saya melakukan studi pendahuluan. Lalu subjek penelitian, di sini saya melakukan subjek penelitiannya kepada ibu hamil trimester 3. Setelah mendapatkan subjek penelitian saya melakukan informed consent atau persetujuan dengan klien dengan melakukan BHS back pada klien. Lalu setelah itu saya melakukan studi asuhan kebidanan secara komprehensif yang dilakukan dari hamil, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, serta KB. Setelah itu saya mengumpulkan data di mana data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu saya dapatkan dari observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik. Dan data sekunder itu saya dapatkan dari data rekam medik di klinik, buku KIA, dan kartograf. Setelah saya selesai mengumpulkan data, saya melakukan pencatatan atau dokumentasi SOAP. Setelah selesai melakukan pencatatan dokumentasi SOAP, saya melakukan analisis kesenjangan antara teori dan praktek. Setelah saya melakukan analisis kesenjangan antara teori dan praktek, saya mencari alternatif pemecahan masalah. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.